Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan ke-11 Kabupaten Gayo Luas, kelompok 4. Nama saya Muhammad Amin SPD, asal sekolah SMA Negeri 1 Trangon. Saya Sriminta SPD, asal sekolah SD Negeri 2 Percontohan Belang Kejeren. Saya Eka Juliati SPD, asal sekolah SD Negeri 1 Belang Kejeren. Saya Jumratul Aini SPD dari TK Negeri 1 Putri Betung. Kami akan melaksanakan proses coaching untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Sriminta. Waalaikumsalam Pak. Di sini Ibu akan melakukan coaching Bu ya, bersama Ibu Eka Juliati Bu ya, sebagai coachingnya Bu ya. Iya Pak, benar. Baik Bu, saya berharap kan ini pra observasi ini saya harapkan yang pertama nanti di sini Ibu akan menerapkan prinsip coaching Bu ya, di mana ada 3 prinsip coaching itu Bu. Yang pertama itu ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif Bu ya, kemudian juga memaksimalkan potensi Ibu sebagai coachnya Bu ya, sehingga nanti Bu Eka bisa menemukan solusi apa dari permasalahannya. Ya, di sini Bu kan untuk rubrik penilaiannya ada beberapa memang hal yang akan saya pertanyakan untuk Ibu sebelum mulai kegiatan coaching ini. Yang pertama, kira-kira Ibu kompetensi mana nanti akan Ibu terapkan, yang akan Ibu kembangkan dalam pelaksanaan coaching ini Bu? Baik Pak, di sini yang akan saya kembangkan ada 2 Pak ya. Satu Ya. pendengar aktif, kemudian melakukan pertanyaan berbobot Pak, Ya, dengan teknik rasa. berarti ada 2 nanti kompetensi yang akan Ibu terapkan Bu ya. Ya. Baik Bu, kemudian selanjutnya bagian kompetensi mana ini yang menurut Ibu ini secara spesifiknya ingin diobservasi secara maksimal Bu? Di sini saya akan kembangkan Pak, yang lebih khusus lagi itu adalah mendengarkan aktif Pak, supaya bisa menggali potensi dari coach saya Pak. Ya, baik Bu, bagus sekali Bu ya. Mendengarkan secara aktif agar kita bisa menggali potensi apa yang didapatkan nanti Ibu sebagai coaching Bu ya. Nah, Ya. untuk menanyakan indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Bu, kira-kira apa nih Bu? Yang saya inginkan itu adalah menerapkan alur tirta Pak dalam percakapan coaching nanti Pak. Baik sekali Bu ya, terima kasih Bu. Ini hanya sedikit pertanyaan untuk pra observasi kita. Saya harap Ibu bisa melaksanakan proses coaching ini dengan baik dan mudah-mudahan hasil juga dapat diterima secara maksimal Bu ya. Saya persilahkan Bu untuk melaksanakan coachingnya. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya Bu Eka? Alhamdulillah kabar baik Bu. Hanya saja saya ada sedikit kendala Bu dalam memberikan pelajaran di kelas saya. Baik Bu Eka. Semoga perbincangan kita hari ini mendapatkan hasil ya Bu Eka. Sebelum Terima kasih Bu. kita melakukan percakapan Bu Eka atau berdialog santai, kira-kira apa yang ingin Ibu Eka harapkan dari perbincangan kita ini Bu Eka? Saya berharap Bu setelah bincang-bincang kita ini saya bisa menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi Bu. Baik Bu Eka. Kira-kira apa ya Bu Eka permasalahan yang Ibu Eka pikirkan hari ini Bu Eka? Masalahnya begini Bu, di kelas saya itu ada satu orang siswa yang bernama Azril. Azril ini kurang bisa membaca Bu. Jadi setiap saya berikan pelajaran, dia selalu membuat kerusuhan di dalam kelasnya. Baik Bu Eka, saya mengerti. Coba Ibu jelaskan dulu bagaimana proses pembelajaran yang pernah Ibu sampaikan di kelas tersebut Bu Eka. Saya menyampaikan pelajaran di kelas saya itu Bu seperti biasa, memberikan penugasan. Jadi setiap saya berikan penugasan, si Azril ini tidak bisa mengerjakan tugas Bu. Kendalanya karena dia tidak bisa membaca Bu. Baik Bu Eka.
Metode apa yang sudah pernah Ibu lakukan, Bu Eka? Saya sudah melakukan metode dengan cara pendekatan kepada si Azril ini dengan mengajak dia untuk selalu berlatih membaca, Bu. Baik, Bu Eka. Menurut saya, pembelajaran yang Ibu Eka lakukan itu sudah benar. Mungkin hanya saja waktunya, Bu Eka. Bu Eka memberikan pelatihan kepada siswa tersebut berapa hari, Bu Eka? Selama ini, Bu, saya memberikan pelatihan kepada si Azril ini satu minggu itu 2 kali. 2 kali, Bu. Ya. Nah, jadi pelatihan sudah dilakukan ya, Bu Eka ya, dengan teknik melatih 2 kali dalam 1 minggu ya, Bu Eka ya? Iya, Bu. Bu Eka, mungkin waktunya yang perlu ditambahkan, Bu Eka. Oh ya, waktunya, Bu ya. Berarti mungkin saya akan menambahkan waktunya seminggu menjadi 4 kali, Bu ya. Iya. Nah, Bu Eka, kira-kira rencana Ibu ke depannya itu bagaimana, Bu Eka? Rencana saya ke depannya, Bu, saya akan melakukan pelatihan kepada si Azril ini yang kemarinnya 2 kali seminggu, sekarang akan saya berikan menjadi 4 kali dalam seminggu. Baik, Bu Eka. Luar biasa, Bu Eka ya, usahanya untuk pendidikannya, Bu Eka. Baik, Bu Eka, kira-kira kapan ya hal ini akan Bu Eka lakukan, Bu Eka? Insya Allah secepatnya, Bu. Saya sudah tidak sabar lagi melihat si Azril ini lancar membaca dan bisa mengikuti pelajaran seperti teman-temannya yang bisa membaca, Bu. Baik, bagus sekali, Bu Eka ya. Nah, Bu Eka, kira-kira setelah Ibu Eka memberikan waktu bagaimana proses pembelajaran untuk Azril ini, kemudian apa langkah selanjutnya, Bu Eka? Langkah selanjutnya, Bu, saya akan melakukan komitmen saya akan melakukan komitmen, pendekatan dan motivasi untuk si Azril ini dengan menggunakan metode-metode membaca yang mudah dan menarik agar si Azril ini dapat segera lancar membaca, Bu. Luar biasa, Bu Eka. Nah, Bu Eka, dari perbincangan kita ini kira-kira Bu Eka apa yang Ibu Eka dapatkan, Bu Eka? Yang saya dapatkan, Bu, saya sudah mendapatkan solusi. Kalau kemarin itu saya melaksanakan pendekatan membaca itu kan 2 kali dalam seminggu ya, Bu ya. Dengan bincang-bincang ini saya mendapatkan solusinya, jadwalnya saya tambahkan menjadi 4 kali dalam seminggu, Bu. Baik, perasaan Bu Eka bagaimana, Bu Eka? Alhamdulillah, Bu, setelah bincang-bincang tadi saya merasa lega. Sepertinya masalah yang saya hadapi juga sudah mendapatkan solusinya, Bu. Luar biasa, Bu Eka ya, senang saya berbagi dengan Bu Eka. Nah, Bu Eka, lain kali mungkin kita akan bertemu lagi ya dengan Azril yang lebih baik, Bu Eka ya. Iya, Bu. Baik, Bu Eka, sampai di sini saja dulu, Bu Eka ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waduh, bagus sekali, Bu ya, coachingnya yang dilaksanakan bersama coachingnya Ibu Eka Juliati, Bu ya. Baik, Bu, di pasca observasi ini atau supervisi ini mungkin ada beberapa hal yang menjadi catatan saya, Bu ya. Dan di sini juga saya sudah menemukan fokus Ibu tadi sudah bagaimana. Yang menjadi pertanyaan saya, Bu, ini kira-kira pada saat melakukan coaching ini, Bu, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat Ibu melakukan coaching tadi sehingga ketercapaian untuk pengembangan diri Ibu itu bisa tercapai, Bu? Ya, Pak. Menurut saya setelah saya melakukan coaching ini alur ceritanya sudah saya lakukan, Pak. Ya, Bu.
Jadi dengan alur cerita tersebut saya bertanyanya semakin terarah Pak untuk menggali informasinya Pak. Ya, baik Bu. Sesuai dengan catatan saya juga bukan di sini coaching yang sudah Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan alur cerita, di mana Ibu bisa menemukan menetapkan tujuannya, kemudian Ibu bisa mengidentifikasi dan juga Ibu membuat rencana pertanyaan dengan rencana aksi dan juga tanggung jawab Bu kepada coachingnya Bu ya. Dan juga tadi di tadi saya juga sudah menanyakan fokus Ibu yaitu mendengarkan aktif Bu, itu ya kompetensi yang Ibu sudah kembangkan Bu ya. Nah, Iya Pak. di samping itu juga Bu, apakah ada kompetensi lagi ya Bu yang ingin Ibu kembangkan dengan bercoaching ini Bu? Pak. Saya kembangkan itu adalah Pak pertanyaan yang lebih berbobot lagi Pak supaya Ya. bisa mengembangkan terutama untuk diri saya bisa saya lebih berkembang kemudian untuk pengetahuan saya Pak dan kemudian untuk menggali informasi pada coaching saya itu lebih mudah Pak. Baik Bu, terima kasih Bu ya sudah melakukan coaching dan juga sudah melaksanakan observasi bersama saya. Mudah-mudahan di sini ke depannya kita bisa menerapkan coaching ini di sekolah kita masing-masing Bu ya. Terima kasih Bu Sri Minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.